Kisah ini dimulai bukan dengan meriam, tapi dengan aroma cengkeh, pala, dan fuli yang memikat kapal-kapal Belanda melintasi samudera. Di akhir tahun 1800-an, rempah-rempah ini bernilai lebih dari emas di Eropa, memicu perlombaan ke kepulauan rempah-rempah Indonesia yang legendaris. Belanda berusaha menyingkirkan perantara dan menguasai perdagangan yang menguntungkan ini. Ekspedisi pertama mereka, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1896, sangat berbahaya, tetapi memicu kegilaan untuk lebih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan Belanda yang bersaing bergegas ke Nusantara, menaikkan harga dan menyebabkan kekacauan. Menyadari persaingan internal merugikan keuntungan, pedagang Belanda dan pemerintah melihat perlunya persatuan dan dominasi. Tujuannya jelas, mengendalikan pasokan, harga, dan pada akhirnya, tanah dan rakyatnya. Apa yang dimulai sebagai perdagangan dengan cepat mengungkapkan ambisi, eksploitasi, dan penaklukan yang lebih dalam. Aroma manis rempah-rempah akan segera tercemar oleh warisan pahit kolonialisme. Pada tahun 1502, Belanda menggabungkan perusahaan dagang mereka menjadi VOC, sebuah perusahaan dengan kekuatan negara. VOC dapat mengobarkan perang, menandatangani perjanjian dan memerintah wilayah, semuanya demi keuntungan. Strateginya memecah belah dan menaklukkan, mengeksploitasi persaingan di antara penguasa lokal untuk hak eksklusif. Pembantaian Kepulauan Banda pada tahun 1921 menunjukkan tekad kejam VOC, perlawanan berarti pemusnahan. Selama hampir 2 abad, VOC membangun kerajaan komersial dari Batavia, mengekstraksi kekayaan yang sangat besar. Kota-kota Belanda berkembang pesat, tetapi kekayaan itu dibangun di atas kekerasan dan eksploitasi. VOC memelopori kekuatan korporat multinasional, meninggalkan luka yang dalam di seluruh Indonesia. Warisannya keuntungan bagi sedikit orang, Pam Tembohang. Setelah runtuhnya VOC, negara Belanda mengambil kendali langsung, mengintensifkan eksploitasi. Sistem tanam paksa memaksa petani menanam tanaman ekspor, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan, terutama di Jawa. Keuntungan Belanda melonjak sementara rakyat Indonesia menderita di bawah kuota yang keras dan kerja paksa. Hierarki ras yang kaku menempatkan orang Eropa di atas dan orang Indonesia di bawah, membentuk setiap aspek kehidupan. Kemudian, politik etis menjanjikan reformasi tetapi terutama melayani kepentingan Belanda, menciptakan elit terpelajar kecil. Pemerintahan mandiri yang sejati tetap tidak terjangkau. Rantai kolonial hanya disamarkan sebagai kebajikan. Sistem ini mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketergantungan, meninggalkan luka yang abadi. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pemerintahan kolonial berarti kesulitan dan penghinaan. Meskipun kekuatan Belanda, perlawanan tidak pernah padam. Perang Jawa 1825-1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan Perang Padri serta Aceh menyaksikan pemberontakan lokal yang sengit. Pemimpin seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Cut Nyak Dien menjadi simbol perlawanan. Meskipun sering dihancurkan, perjuangan ini membentuk sejarah perlawanan bersama. Belanda mengandalkan memecah belah dan menaklukkan, tetapi tidak dapat memadamkan keinginan akan kebebasan. Pahlawan muncul dari semua lapisan masyarakat, menginspirasi generasi mendatang. Perang-perang ini menanam benih nasionalisme Indonesia. Darah yang tumpah dalam perlawanan menjadi fondasi bagi gerakan yang bersatu. Abad ke-20 membawa perlawanan baru, perlawanan ide dan persatuan. Kaum terpelajar Indonesia yang terinspirasi oleh cita-cita Barat, mendirikan organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Pemimpin seperti Soekarno dan Hatta menggalang rakyat, membentuk identitas nasional di luar perpecahan regional. Sumpah Pemuda 1928 menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Perang Dunia II menghancurkan otoritas Belanda, pendudukan Jepang memberi nasionalis peluang baru. Pada Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, merebut momen bersejarah. Revolusi berdarah menyusul, tetapi proklamasi itu tidak dapat dibatalkan. Setelah berabad-abad pemerintahan kolonial, hak Indonesia untuk eksis akhirnya dideklarasikan. Sebuah bangsa baru, lahir dari perjuangan dan persatuan, telah bangkit.